Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita belajar filsafatnya. Ada 3 aliran filsafat yang dikenal pendukung atau sesuai dengan ajaran hedonisme ini. Yang pertama aliran Cyrenaic, yang kedua Epikureanisme, yang ketiga utilitarianisme. 2 yang terakhir sudah pernah kita bahas. Malam hari ini kita bahas sebentar saja. Yang pertama ini belum pernah kita bahas. Alirannya namanya aliran Cyrenaic. Jadi ada yang membaca Kyrenaic, ada yang membaca Cyrenaic. Jadi Cyrenaic School ini satu sekolah aliran yang didirikan oleh Aristippus. Aristippus itu filosof Yunani kuno yang asalnya dari daerah Cyrene. Daerah Cyrene ini Afrika Utara. Kalau sekarang mungkin masih daerah Libya. Jadi dia ini filosof Yunani yang belajar sofisme, ajaran-ajaran dari Protagoras. Teman-teman masih ingat mungkin ya, sofisme itu bagaimana pandangan orang-orang yang menganggap bahwa kebenaran itu ya sesuai dengan konteksnya dan bisa dimainkan sesuai dengan kepentingannya. Tapi Aristippus ini juga muridnya Sokrates. Nah, satu ketika Sokrates ini tanya pada murid-muridnya termasuk pada Aristippus. Sokrates tanya, apa sih yang terbaik untuk manusia itu? Nah, Aristippus menjawab, yang terbaik untuk manusia itu kenikmatan. Manusia itu sejak bayi sampai mati yang dicari kenikmatan hidup. Ya kan, bayi itu ya begitu lahir ya dia ingin mencari kenikmatan versi dia, versi bayi. Nanti jadi ABG ya kenikmatan versi ABG, jadi dewasa, jadi mahasiswa, kenikmatan versi mahasiswa dan seterusnya. Jadi kata Aristippus, ya yang terbaik untuk manusia itu memang kenikmatan. Wong itu yang dicari. Jadi mencari yang nikmat. Nah, kalau Sokrates kan ya enggak dong. Manusia itu ya mencari keutamaan. Dan yang utama itu kebaikan. Nah, tapi kata Aristippus, ya kebaikan itu hakikatnya ya kesenangan tadi, kenikmatan. Orang itu menganggap baik yang dia anggap menyenangkan. Bahkan akal itu kerjanya apa? Mencari yang paling menyenangkan dalam hidup dan menghindari yang akan menyulitkan dia. Jadi kalau pakai rumusnya Aristippus, hidup ini memang mencari kebaikan, tapi kebaikan itu adanya dalam kesenangan. Dan akal budi manusia dipakai untuk memaksimalkan pencarian kesenangan ini. Oke. Loh, tapi kan ada Pak orang yang hidupnya mengabdi pada orang lain, orang yang hidupnya peduli, orang yang hidupnya sodakoh ilmu, sodakoh kekayaan dan lain sebagainya. Iya, itu yang menyenangkan dia, makanya dia lakukan. Jadi kebaikan itu hakikatnya yang dia senangi. Yang tidak disenangi ya mungkin dia mengakui sebagai kebaikan tapi tidak dia tuju. Ayo, ada berapa kebaikan yang kita tahu dan berapa yang kita lakukan? Teman-teman boleh setelah ini diinventarisir. Ada banyak sekali hal baik yang kita tahu,
Tapi kenapa kok tidak kita jalankan sebagian besarnya? Kemungkinan besar karena tidak menyenangkan buat kita. Siapa yang tidak tahu bahwa misalnya sholat tahajud, sholat malam itu fadilahnya luar biasa? Kenapa jarang di antara kita yang rutin sholat tahajud? Nggak enak. Iya kan? Malam-malam disuruh bangun asik-asiknya tidur ya. Suruh bangun, nggak enak. Orang itu selalu mencari yang enak, yang menyenangkan. Makanya kadang-kadang kalau ada ibadah kok berat, ini bisa diganti dengan membaca sholawat 3 kali loh. Kita milih baca sholawat ping 3, enak, lebih gampang. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya sama dengan baca Quran sampai khatam. Ayo kamu pilih mana? Tetap milih baca 3 kali sampai khatam ya. Pahala yang Al-Ikhlas saja pahalanya sama seperti ketika kita menghatamkan Quran sepenuhnya. Kita nyari apa? Yang enak, yang menyenangkan. Jadi itu fitrahnya manusia, kata Aristippus. Jadi yang terbaik untuk manusia apa? Ya yang menyenangkannya. Oke ya. Meskipun kadang-kadang yang menyenangkan versiku dengan versimu mungkin beda. Bagi mahasiswa yang rajin, dosen masuk itu menyenangkan. Ya kan? Bagi mahasiswa yang malas, dosen masuk itu menyebalkan. Dosen kok rajin kok sekali-sekali. Sekali-sekali mbok ya kosong gitu loh. Nah, orang selalu nyari yang menyenangkan dirinya. Nah, dilanjutkan oleh Aristippus, senang itu sekarang. Jadi bukan kemarin, bukan besok. Kayak tadi loh, mungkin kalian tahu kok sebenarnya kalau sholat tahajud itu besok di akhirat kita dibangkitkan dalam kondisi mulia dan sebagainya. Ketika itu besok, kita tidak menganggap itu kesenangan. Apalagi yang kemarin. Kita itu selalu mencari kesenangan sekarang, saat ini. Kamu itu mbok yo rajin belajar, biar nanti cepat lulus. Nah, kalau ketika ada kata-kata nanti ini kita tidak terlalu tertarik. Tapi coba kamu rajin belajar, nanti tak kasih bonus HP terbaru wes. Nah, itu seneng sekarang. Maka terus kamu rajin belajar, sekarang kamu gerak. Makanya kadang anak-anak kecil itu kalau biar dia tidak males kan kita tawari, ayo belajar nanti jalan-jalan, nanti tak kasih hadiah ini, hadiah itu. Dia mesti terus tergerak, semangat. Kenapa? Sebentar lagi dapat kesenangan. Jadi kesenangannya sekarang. Tapi kalau kita, ayo kamu belajar yang rajin, besok kalau kamu besar, maka dia males, besok masih lama. Dia pinginnya seneng sekarang. Maka kesenangan itu sekarang, kata Aristippus. Bukan kemarin, bukan besok. Jadi tidak bisa disebut kesenangan kalau itu kemarin, tidak bisa disebut kesenangan kalau itu besok. Kemarin sudah lewat, besok masih belum jelas. Yang jelas senang itu ya sekarang. Makanya nyuruh orang sabar itu kan berat. Sabar saja ya, besok kamu mesti menemukan kesuksesan itu. Karena besok ya beratnya luar biasa. Coba langsung kamu sabar aja, sekarang nanti kamu sukses. Itu mungkin semua orang mau sabar. Tapi karena lama dan besok-besok sulit menggerakkan orang. Kayak tadi ya. Jadi bahwa kesenangan itulah yang menggerakkan orang. Nah, meskipun begitu, Aristippus punya konsep bahwa kesenangan itu sendiri ada batasnya. Kita juga harus ngerti batasnya seneng. Kalau tidak, yang semula seneng bisa berubah jadi malapetaka, menyusahkan, menyulitkan. Jadi kata Aristippus, yo kita mencari kesenangan. Kalau sudah dapat kesenangan, kita harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan berarti terus meninggalkan kesenangan, tapi tahu kapan
Dan sampai seberapa batas kita menikmati kesenangan tadi. Jadi, karena kalau tidak, kenikmatan kesenangan akan berubah sebaliknya. Ini nanti bagian dari teori paradok hedonisme. Jadi kenikmatan itu juga paradok. Makan enak, itu seenak-enaknya makan dan kita harus tahu batas kapan kita harus berhenti makan. Kalau tidak, meskipun makanan ini sangat enak, meskipun dibayari orang, akan rasanya sangat tidak enak. Piring pertama mungkin kita masih kuat. Piring kedua lumayan lah, nikmatnya tinggal setengah. Piring ketiga, piring keempat itu bisa muntah kita akhirnya. Yang semula nikmat ketawa-ketawa bisa nangis-nangis, kita sakit perut. Loh, itu namanya batas. Minum juga begitu. Seks juga begitu. Kamu boleh sebut kenikmatan apapun yang itu sifatnya duniawi, kamu harus ngerti batasnya. Tertawa juga begitu. Seneng-seneng apapun, pokoknya harus tahu kapan titik ini saatnya aku berhenti. Karena kalau dilanjutkan, masalah. Nah, ini teorinya Aristippus. Jadi dalam kesenangan kita harus tahu kapan saatnya berhenti. Ini aliran pertama, namanya Cyrenaic School. Kalau kalian kuliahnya di sekolahnya Aristippus ini, diajari caranya seneng. Nah, mungkin enak ya kalau dosennya ngasih tugas, Pak saya tidak seneng Pak, ganti tugas yang menyenangkan saja. Oke, ya, saya tidak tahu masih ada apa enggak sekolah Aristippus ini ya. Sekolah yang untuk senang-senang saja. Mungkin bisa kamu coba besok kalau mendirikan lembaga pendidikan apa itu. Tujuannya untuk senang-senang saja. Sekarang kan kampus itu tujuannya kelas tinggi semua. Pengen unggul, pengen terpemuka, nomor 1 internasional dan lain sebagainya. Bikinlah sekolahan kayak Aristippus ini. Tujuannya untuk senang-senang saja. Mungkin laris nanti. Oke, yang kedua, ada aliran filsafat namanya Epikureanisme. Tokohnya Epikuros. Kalau ini agak beda kesenangannya. Ini lebih cerdas, lebih dalam membaca kesenangan. Dulu pernah kita bahas satu sesi, malam hari ini kita rangkum sedikit saja. Jadi, memang kata Epikuros, hidup ini mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cuma semakin rumit kesenangan, biasanya jadinya justru tidak senang. Orang akan lebih bahagia, lebih senang kalau kesenangan itu sifatnya sederhana. Makanya Epikuros dan circle-nya itu justru meskipun punya ideologi mencari kesenangan, dia hidupnya agak asketis. Jadi menjauh dari kesenangan duniawi. Karena bagi dia itu justru lebih membahagiakan. Nanti ada alasannya. Jadi, ya alasan sederhananya seperti tadi. Semakin banyak kesenangan itu semakin tidak senang orang. Nah, meskipun begitu ya orang harus nyari seneng, kata Epikuros. Ini satu quotes yang terkenal sekali. Kata Epikuros, tidak mungkin orang hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, terhormat, dan adil. Dan tidak mungkin orang hidup bijaksana, terhormat, adil tanpa hidup yang menyenangkan. Jadi kebijaksanaan, kehormatan, dan keadilan itu pasangannya kesenangan. Makan itu enak, tapi kalau kita budaya makan kita tidak bijaksana, tidak terhormat, dan tidak adil, maka dia tidak akan jadi sumber kenikmatan. Budaya makan yang tidak bijaksana, misalnya makan kok tidak tahu batasnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau makannya tidak terhormat. Ya makan enak sih, tapi tadi nipu, ngutil, misalnya makan yang tidak terhormat, atau tidak adil. Nah, dengan cara kita misalnya menzolimi orang, merampas haknya orang terus kita makan.
Tanpa wise, tanpa kehormatan, tanpa keadilan, tidak mungkin ada kesenangan. Kamu boleh sebut kesenangan apa saja. Kalau itu tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan terhormat, tidak dilakukan dengan adil, maka tidak akan menyenangkan. Jadi kesenangan itu boleh kamu ganti apa saja. Makan, minum, seks, nikah, poligami, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak wise, tidak honor, tidak adil, tidak akan menyenangkan. Meskipun tujuanmu ingin senang. Jadi ini rumus dari Epikuros. Makanya dia hidupnya agak asketis, meskipun ideologi yang dikembangkan hedonistik, mencari kesenangan tapi dengan definisi kesenangan yang berbeda. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.